Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya, Ceng Dimas. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Di hari ini saya akan sedikit memberi edukasi ya, dikarenakan banyak sekali klien-klien saya yang curhat. Intinya curhatnya seperti ini, dia sudah berbuat baik, tapi kenapa orang-orang di sekitarnya malah manfaatin? Sudah setia, kenapa malah diselingkuhin? Sudah baik sama seseorang, tapi kenapa orang tersebut menikung dari belakang, merebut suaminya atau pasangannya? Banyak sekali curhatan-curhatan seperti itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus menyadari ya guys, yang namanya hidup itu karena sebab akibat. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini, kehidupan saya, kehidupan kalian, baik kejadian baik maupun kejadian buruk, semuanya itu karena sebab akibat. Andai kata kita di kehidupan sekarang sudah berusaha semaksimal mungkin menjadi orang baik, tetapi masih saja diberi kejadian-kejadian buruk, itu merupakan buah dari apa yang kita tanam di kehidupan masa lampau ya. Mungkin kalian merasa saya di kehidupan sekarang ini sudah menjadi orang baik, tapi mengapa keadaan kehidupan saya seperti ini? Itu dikarenakan ada karma buruk dari kehidupan masa lalu yang terpanen di kehidupan sekarang dan kalian harus membayarnya. Karena yang namanya manusia terlahir ke dunia sudah pasti membawa karma baik dan karma buruk. Selalu ada noda-noda hitam dari kehidupan masa lalunya yang terbawa di kehidupan saat ini. Makanya begitu kalian menghadapi sebuah kejadian yang begitu menyakitkan, yang begitu tiba-tiba terjadi dan lain sebagainya, cobalah untuk merenung ke dalam. Ikhlaskan semuanya itu, walaupun ikhlas itu perlu proses ya, tidak seperti kata motivasi yang menggampangkan sebuah masalah. Karena yang namanya masalah itu terselesaikannya itu butuh proses ya. Misalnya kalian harus bisa memaafkan seseorang, itu juga butuh proses. Mulut bisa berkata maaf, tapi hati belum tentu loh ya. Makanya saya mengatakan, untuk mengatasi sebuah masalah itu butuh proses, butuh kesadaran, butuh introspeksi diri juga. Tapi kalau kalian sudah menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan saat ini merupakan buah dari apa yang sudah ditanamnya beberapa hari yang lalu, beberapa tahun yang lalu, atau beberapa di kehidupan yang lalu, kalian pasti akan ada perasaan ikhlas untuk menerimanya. Dan dengan keikhlasan itu, kalian akan merasa lebih plong dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya sedikit demi sedikit kemelekatan pada masalah tersebut akhirnya luruh demi luruh, dan akhirnya sudah menjadi sebuah hal yang biasa, sudah nggak menghujat hati lagi, tapi sudahlah seperti itu. Jadi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, baik suka dan duka, merupakan hasil dari tebar tuai. Tidak ada yang namanya kejadian secara kebetulan di dalam hidup ini. Jadi seperti itulah ucapan saya. Demikian juga apa yang terjadi pada Felicia. Felicia begitu syok menerima kejadian yang begitu mendadak, dan pada akhirnya dia sedikit agak ada rasa kecewa, sakit hati, benci, bercampur menjadi satu. Namun kalau Felicia menonton channel saya ini, semoga saja menyadari, selagi kita terlahir di dunia pasti akan membawa karma-karma buruk dari kehidupan masa lalu. Mungkin kita saat ini sudah menjadi manusia yang baik, berusaha menjadi manusia yang baik, namun yang namanya karma masa lalu itu harus terbayar, dan karma masa lalu itu juga harus dihentikan. Jangan sampai menjadi berkepanjangan. Bagaimanakah caranya? Misalnya kalau Felicia sekarang ini sedang menderita sebuah kesedihan perihal asmaranya yang begitu mendadak, yang begitu tiba-tiba menghilang, jangan dibalas semuanya itu. Biarkan berlalu,
Karena dengan membalasnya berarti Felicia belum membayar tunai, belum membayar lunas karma dari masa lalu, dan akhirnya akan berkepanjangan. Tapi kalau Felicia dengan sudah ikhlas menerima kejadian ini, tidak membalasnya, kemudian berusaha move on, karma masa lalu akan terputus sampai di sini, dan kehidupan Felicia akan menjadi lebih lapang daripada sebelumnya. Seperti halnya kalau kita punya hutang, pasti akan ada debt collector yang nagih. Kalau sudah jatuh tempo dan kita belum bayar, pasti akan ada sebuah kejadian, surat peringatan, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya bisa juga jaminan kita akan ditarik. Demikian juga dengan nasib manusia. Kalau sudah waktunya memanen karma buruk, ya harus dilunasi. Tentunya karma buruk ini pasti akan ada sebuah kejadian yang menyebabkan kita harus menderita dan harus mengalami sesuatu yang kurang bagus di dalam kehidupan. Tapi kalau kita sebagai manusia ikhlas menerimanya, tidak membalasnya, kemudian berusaha menjadi lebih baik lagi, tentunya hal itu akan lebih baik, karena hal itu akan membuat karma buruk itu sudah terlunasi dan berhenti sampai di situ, tidak menjadi berkepanjangan. Seperti halnya kalau kita sudah membayar hutang, otomatis kita berkorban. Dikarenakan berkorban ini mungkin kekayaan kita, uang kita akan berkurang karena untuk membayar hutang, tapi kedepannya pikiran kita, langkah kita akan semakin lapang ya dalam melangkah menyusuri kehidupan setapak demi setapak nantinya. Ya, jadi seperti itulah dalam menyikapi kehidupan ini. Makanya kalau kalian sudah berbuat baik tapi kemudian dibalas nggak baik, jangan melongsoh ya, jangan berkecil hati. Bagaimanapun menanam kebaikan mungkin tidak akan terpanen saat ini, tapi mungkin akan terpanen di kehidupan yang akan datang. Kalian saat ini sering berdharma, sering sedekah, sering berbaik hati, mungkin tidak akan berbalas di saat ini, tapi siapa tahu di kehidupan yang mendatang terlahir kembali menjadi seseorang yang terlahir di kehidupan orang yang kaya, orang yang mapan, dimudahkan rezekinya. Itu merupakan hasil dari jerih payah kalian di kehidupan saat ini yang begitu baik pada sesama. Baiklah, kita lanjut di sesi tarot reading. Sesi kali ini saya akan mencari tahu apa pesan-pesan semesta untuk Felicia dalam menghadapi kondisi seperti ini. Putus cinta memang hal biasa ya guys, tapi kalau putus cinta secara mendadak itu begitu menyakitkan. Kalian jangan bilang putus cinta itu hal biasa. Jangankan pacaran, rumah tangga pun juga putus, bisa saja terjadi seperti itu. Itu memang benar, memang benar. Akan tetapi yang namanya manusia itu mempunyai rasa dan pikiran, dan wanita itu lebih berpikir ke perasaannya, dominan perasaannya daripada logikanya. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang bermain logikanya, kalau perempuan bermain perasaan. Jadi kalau ada sesuatu akan terasa peka sekali, instingnya juga kuat. Jadi ya begitulah, kita juga harus menyadari yang namanya patah cinta itu sakitnya minta ampun. Jangankan yang 5 tahun, yang pacaran sebulan 2 bulan putus cinta aja ngamuknya minta ampun ya toh. Jangankan sebulan 2 bulan, WA saja nggak dibalas sehari, besoknya pasti akan berantem. Kenapa nggak balas kamu? Pasti tanya begitu ya. Pasti akan ada negatif thinking pada pacar kalian. Baiklah, saya lanjut ya ke tarot reading untuk mencari tahu pesan-pesan semesta untuk Felicia. Apa saja yang harus dilakukan Felicia dalam menghadapi permasalahan ini. Saya ada penglihatan Felicia ini masih belum bisa move on. Jadi baik dalam waktu bekerja, dia sering kurang begitu fokus pada pekerjaannya karena bayang-bayang Kaisang itu masih hilir mudik, kesedihan itu masih hilir mudik. Demikian juga kalau mau tidur kadang-kadang nangis sendiri. Nah, ini yang kurang bagus ya, yang kurang bagus karena Felicia masih belum bisa move on, dan itu wajar karena kejadiannya masih barusan. Kalau mungkin agak lama, mungkin sedikit demi sedikit akan pupus dengan sendirinya. Tapi yang namanya memori loh guys, memori itu sangat sulit dihapus ya. Jangankan memori yang kemarin, memori kejadian yang menyakitkan waktu kecil aja kadang masih teringat dikala kita sudah tua.
Kalau itu sesuatu yang menyakitkan, pasti akan begitu teringat, begitu dalam, tersimpan di lubuk hati. Apalagi kejadian barusan, pasti akan ada sesuatu yang ganjal di hati kan ya. Ada mendongkolnya, ada kecewanya, ada sedihnya, campur aduk jadi satu. Menara putus. Menara putus ini sebuah kejadian kesedihan yang begitu mendadak. Ibaratnya hubungan Felicia dan Kaisang yang begitu saja putus secara tiba-tiba, dilambangkan menara putus ini. Terus bagaimanakah menghadapi kejadian hal ini? Kita ambil kartu berikutnya. Ini simbol wanita membawa neraca. Harus dipertimbangkan baik dan buruknya, harus diambil manfaatnya dan hikmahnya dari semuanya ini, ya. Jadi plus minusnya harus dipikirkan, jangan bersedih terus, ambil hikmahnya. Kenapa bisa putus, kenapa bisa terkuak sebelum pernikahan dan lain sebagainya, ambil hikmahnya daripada setelah menikah terjadi hal semacam ini. Kartu yang ketiga ini, bergerak maju untuk move on, untuk melihat kehidupan, walaupun nggak bisa segera, semuanya itu butuh proses ya. Jadi harus berproses ya. Felicia ini jangan terlalu bersedih. Kartu yang nomor 4 ini, simbol dari death. Death itu simbol dari kematian, putusnya sebuah hubungan. Harus bisa move on ya. Kartu yang nomor 5, kekhawatiran dari masa lalu yang ada di dalam Felicia harus segera dipupuskan. Jadi pesan-pesan dari semesta ini seperti ini. Apa yang harus dilakukan Felicia untuk menghadapi kehidupan kedepannya setelah mengalami putus cinta dengan Kaisang? Ya, ini lambang keputusan tiba-tiba, mau nggak mau itu membuat shock pada Felicia. Karena begitu mendadak, juga tidak ada alasan dan lain sebagainya, sehingga Felicia ini begitu sulit menerima kenyataan ini. Ya, akan tetapi sesuatu yang sudah putus lebih baik segera dilupakan, jangan digandoli, jangan diikuti. Ya, jadi harus dilepaskan, karena yang namanya hubungan itu harus bertepuk kedua belah pihak. Kalau pihak sebelah sudah seperti ini, lebih baik segera dipupus, segera move on dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi di kemarin-kemarin itu ya. Harus bisa move on. Kemudian di sini harus bisa mengambil hikmah dari semuanya itu yang dilambangkan neraca. Pertimbangan baik dan buruk. Dengan begitu bisa berpikir ke arah yang lebih baik. Mungkin Tuhan terlalu sayang pada Feli sehingga kejadian ini terjadi sebelum menikah. Jadi merupakan gerbang pintu untuk kehidupan Feli yang lebih baik ke depannya ya. Jadi ini merupakan jalan yang lebih baik untuk Feli daripada kalau bersamanya. Jadi merupakan bisa dikatakan memang kehendak alam seperti ini ya. Memang kehendak alam seperti ini. Yang kita tanyakan tadi kan, ada pesan-pesan apakah dari semesta untuk Feli ini untuk menghadapi kejadian ini. Yang pertama, hubungan sudah putus dan Feli harus menimbang-nimbang. Jangan mengikat terus pikirannya pada sosok ini, nggak baik ya. Karena memang semuanya ini sudah bisa dikatakan sudah garisnya untuk Feli ini. Sekalipun caranya dalam putusnya hubungan ini mungkin belum bisa diterima dengan baik, tapi itu adalah sebuah cara, dan cara itu tentunya juga menunjukkan ternyata orang ini kurang baik untuk Feli, semacam itu ya. Jadi Tuhan sudah menunjukkan sebelum hari hanya, dan Feli harus bisa menerimanya dan mengambil hikmahnya dari semua kejadian ini.
Kemudian berproseslah menjadi lebih baik lagi, menjadi positive thinking ke arah kehidupan masa depan. Jangan terlalu terpuruk karena hal ini. Karena sesungguhnya Feli ini juga harus bersyukur dengan kejadian di awal ini, sekalipun sudah 5 tahun. Saya bilang kejadian di awal karena memang kejadian menjelang hari-hari yang dijanjikan untuk menikah kan ya. Jadi sebelum pernikahan sudah terjadi seperti ini, sehingga sudah seharusnya mensyukuri jika hal ini sudah terkuak di depan sebelum menikah ya. Kemudian di sini simbol putusnya hubungan, Feli juga harus bisa menumbuhkan rasa percaya diri lagi. Jangan dihantui perasaan-perasaan, kekhawatiran-kekhawatiran dikarenakan kehidupan masa lalu. Karena yang namanya seorang laki-laki itu berbeda-beda sifatnya. Ya, jadi Feli harus berani melangkah, menatap ke depan, jangan dihantui masa-masa lalu lagi. Fokus pada karir, fokus pada kehidupan kedepannya. Yang buruk-buruk di-move on kan segera, karena di sini ada simbol ambil hikmahnya semuanya ini, dan semuanya ini memang sudah menjadi suratan tangan yang harus dijalani. Ya. Terus saya beberapa hari, kapan hari itu juga ada penglihatan kalau Feli nanti jodohnya orang Chinese, bukan Kaisang. Orang Chinese, pembisnis, terus usianya agak lebih tua lakinya daripada Feli. Nah, tentunya akan lebih bisa ngomong, bisa mengayomi karena usianya agak lebih tua daripada Feli ya. Karena seorang laki-laki dan perempuan itu kalau usianya sama, sekalipun usianya sama, tapi cara berpikirnya itu lebih dewasa wanita daripada laki-laki. Makanya itu disarankan lebih bagusnya kalau seorang wanita itu menikah dengan laki-laki yang di usianya lebih tua daripada wanitanya, sehingga bisa seimbang, tidak ngomong perempuannya ya. Kadang ngomong itu capek. Jadi Feli nanti menurut penglihatan saya akan berjodoh dengan orang Chinese, bukan orang Indonesia kayaknya. Saya merasakan kalau orang luar Indonesia. Kemudian juga pembisnis, jadi usianya juga lebih tua daripada Feli. Semoga saja dengan ini ada kenyamanan, ada kebahagiaan. Kalau saya lihat sih ada kebahagiaan. Jadi makanya Feli ini harus mensyukuri putusnya dengan Kaisang merupakan gerbang pintu terbukanya masuknya seseorang laki-laki itu di dalam kehidupan Feli. Jadi Feli harus bisa segera move on, bangkit kembali dari semua kejadian yang ada. Juga jangan takut untuk menjalani kehidupan asmara lagi, menjalani hubungan asmara lagi, dikarenakan di sini ada ketakutan Feli ya. Ada trauma jika menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Ada trauma sekali. Jadi disarankan oleh semesta, dinasihatin oleh semesta, Feli nggak boleh ada perasaan ketakutan untuk menghadapi hubungan asmara dengan laki-laki. Dikarenakan nanti jodoh Feli ini orangnya yang lebih bagus daripada yang kemarin sifat dan karakternya. Terus orangnya usianya lebih tua, orang Chinese. Kemudian pekerjaannya kayaknya pembisnis juga ya. Jadi harus semangat karena memang ini merupakan jalan yang harus dilalui. Terus terimalah semua kejadian dengan ikhlas, jangan dibalas biar karma buruk dari masa lalu terlunasi dan tidak berkepanjangan, tidak menciptakan karma-karma buruk lagi. Dengan begitu kehidupan Feli akan lebih baik dari sebelumnya. Karena jalannya sudah lapang, karena buruk sudah dibayar ya. Kehidupan kedepannya semoga menjadi lebih baik lagi. Karena kesialan karena buruk sudah terbayar, yang ada hubungannya dengan karma buruk mengenai asmaranya. Yang namanya manusia itu guys diberi akal sehat dan nurani. Kalau bisa menjadi manusia tidak menjadi sebagai biang adanya sebuah masalah. Sebelum kita melakukan sesuatu, pastikan berpikir
antara hati dan nurani. Apakah yang saya lakukan ini baik, apakah yang saya lakukan ini tidak menyakiti seseorang, dan lain sebagainya. Dengan begitu kalian akan terhindar dari menciptakan karma-karma buruk. Andai kata ada sebuah pilihan yang tidak bisa diganggu-gugat dan harus memutuskan sebuah hubungan, lakukanlah itu dengan cara yang baik ya, sehingga kedua belah pihak merasa dihargai. Karena yang namanya publik figur itu menjadi sorotan media sosial. Apapun kejadiannya akan di blow up keluar dan akan digoreng-goreng. Karena itu alangkah baiknya sebagai seorang tokoh publik harus bisa memberi contoh, memberi suri teladan yang baik untuk penggemarnya. Jadi kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik, duduk bareng. Kalaupun tidak ada titik kesepakatan, ya sudah, yang penting sudah berusaha untuk mencapai keputusan, mencapai apa ya, yang penting sudah berusaha untuk cara yang bagus daripada tidak sama sekali. Dan tentunya Kaisang ini juga mempunyai alasan-alasan mengapa dia mengghosting Felicia. Biasanya ya, seseorang yang nggak merasa bersalah itu akan maju ke depan, akan membela dirinya, langsung tegas seperti itu yang saya lihat, yang saya ketahui ya. Namun tentunya Kaisang ini juga punya alasan-alasan tersendiri mengapa dia diam 1000 bahasa, tidak mengungkapkan. Teman-teman, sampai di sini dulu untuk Feli. Semoga saja kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi kehidupannya dan bisa segera mendapatkan jodohnya seperti apa di penglihatan saya tadi ya. Kita aminkan saja yang baik-baik. Dan Feli juga jangan bersedih karena apa yang terjadi ini merupakan garis yang harus dilalui dalam kehidupannya. Terima dengan ikhlas, karena dengan keikhlasan jalan kehidupanmu akan bisa menjadi lebih lapang lagi. Kembali lagi, yang namanya karma buruk dari masa lalu juga harus dibayar. Anggap saja Feli, kejadian ini sudah terbayarkan karma buruknya di masa lalu, sehingga kedepannya perjalanan hidup Feli akan lebih lapang lagi. Demikian saja teman-teman untuk tayangan kali ini. Lain waktu kita sambung lagi dengan berita viral yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu diberi masukan dan di subscribe.